Selamat datang di Kecamatan Huu, kecamatan yang terletak di Kabupaten Dompu, Provinsi di Nusa Tenggara Barat ini perlahan tapi pasti telah berhasil meningkatkan taraf kesehatan dan sanitasi keluarga. Sebelumnya, terdata sekitar 26.000 kakak di Kabupaten Dompu belum memiliki jamban. Tak heran bila masih ditemukan warga yang buang air besar di hutan, kebun, atau di sungai-sungai. Lain dulu, lain sekarang. Kini banyak warga yang telah memiliki jamban di rumah mereka. Bagaimana hal tersebut dicapai? Saya coba jalan, lihat di masyarakat ini ada yang sangat parah. Masih banyak orang yang buang air besar sembarangan. Harus ada yang mengambil langkah, mengambil tindakan terhadap hal tersebut. Jadi kami berpikir bahwa ini harus diselamatkan. Salah satu penyebab warga BAB sembarangan adalah tingkat kemiskinan masyarakat. Biaya membuat jamban dirasa masih terlalu mahal, sehingga mereka tidak mampu untuk membuat jamban di rumahnya. Tetapi beberapa pertanyaan orang-orang miskin bisa nggak dikredit? Awalnya aneh sih sebenarnya mendengar kok jamban dikredit gitu loh. Tetapi begitu kami pulang, kami mikir lagi, wah iya juga sih, kenapa tidak? Makanya muncullah ide kami untuk membuat jamban, membuat paket jamban, mengkreditkan jamban. Warga kemudian berinisiatif mendekati beberapa lembaga keuangan di desa untuk mengucurkan kredit bagi warga yang ingin membangun jamban. Di antaranya, Badan Perkreditan Rakyat atau BPR, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, dan koperasi. Memang tidak mudah meyakinkan lembaga-lembaga keuangan tersebut, namun warga terus mencobanya. Untuk menembus lembaga keuangan BPR misalnya, BPR meminta sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengucurkan kredit, seperti slip gaji atau sumber penghasilan tetap lainnya. Sedangkan masyarakat miskin dengan mata pencaharian bercocok tanam tidak punya slip gaji dan tidak berpenghasilan tetap. Tidak berhenti sampai di situ, warga kemudian mencari upaya lain hingga diperoleh informasi tentang pola hubungan bank dan kelompok atau PHBK. Inilah yang kemudian didalami warga dan menjadi solusi pola pengajuan kredit dengan lembaga keuangan. Setelah berkali-kali Ketua Forpas ini berkunjung dan bernegosiasi dan konsultasi dengan kami, kita mencari formulasi yang pas, yang sama-sama terhindar dari risiko. Sekitar tahun 2000-an, bahwa pernah dilakukan program PHBK atau kredit kelompok itu di kantor bank kami. Jadi yang mengetahui, yang bertanggung jawab atas kredit ini yaitu pengurus atau ketua kelompok. Jadi bank tidak terlalu jauh intervensi ke masing-masing individu. Singkat cerita di MOU itu kami yang menanggung kalau terjadi kemacetan. Forpas yang menanggung. Forpas yang mengurus kelompoknya, daftar nama itu ada di Forpas. Kemudian penagihan dilakukan oleh Forpas. Dana dialirkan dari BPR, lalu kami membangunkan jamban orang, kami menagih di situ, kemudian kami membayar ke BPR. Tidak selesai sampai di situ. Untuk menjamin kelancaran pembayaran, lembaga keuangan pun meminta jaminan dari pemerintah desa. Setelah didiskusikan dengan baik, pemerintah desa pun menyambut baik hal ini dan bersedia mengeluarkan surat rekomendasi yang menjamin kelancaran pembayaran kredit bagi warga desa. Pemerintah desa juga ikut terlibat secara aktif dalam mengingatkan dan menagih jika ada warga yang telat membayar. Kami melakukan berbagai upaya untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga masyarakat ini bisa memiliki jamban. Kami menyiapkan berbagai persiapan administrasi di kantor desa. Jadi kami yang pertama memberikan rekomendasi kepada warga kami. Jadi rekomendasi itu mereka bawa ke Forpas tadi. Memang tidak mudah meyakinkan dan menggandeng lembaga keuangan untuk bersedia memberikan kredit jamban. Meski demikian, dengan kegigihan dan kemahiran berkomunikasi, warga desa di Kecamatan Huu berhasil menggandeng berbagai lembaga keuangan untuk mengucurkan program kredit jamban bagi warga tidak mampu. Setidaknya, dalam jangka waktu 6 bulan, sudah lebih dari 600 kakak yang dibantu dibangunkan jamban dengan kredit ini. Kita melihat ini ada inovasi bagus yang luar biasa menurut kami tentang kredit jamban.
bahwa dengan kredit jamban keluarga itu akan bisa mendukung bagaimana meningkatkan kesehatan lingkungan yang nantinya bisa mendukung pencapaian 100% OEDF. Yang tidak kalah penting adalah aspek pemberdayaan. Karena kredit jamban ini melibatkan masyarakat, tapi ada proses pemberdayaan di situ. Kami dari pemerintah desa sudah saya sampaikan tadi sangat mendukung. Jadi dengan adanya program dari Forpas ini, masyarakat terbantu. Mungkin ke depannya kami juga akan berusaha akan membuat perdes tentang buang air besar sembarangan ini.